Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorialnya mengenai Laravel, dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan hapus data pada Laravel. Oke, langsung saja kita jalankan terlebih dahulu seperti biasa aplikasi Laravel kita. Oke, kita buka di web browser, masuk ke halaman student. Oke, pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil melakukan edit dan update data. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, kemudian kalian buka Laravelnya di Code Editor. Di sini saya sudah membukanya. Oke, sebelum kita masuk ke hapus data, harus ada yang kita betulin terlebih dahulu. Pada tutorial sebelumnya kita belum menambahkan validasi pada update data kita. Oke, kalian buka student controllernya, kemudian cari metode update ini. Oke, di sini belum ada validasinya. Oke, kita kasih validasi dulu. Kita kasih validasi ini. Oke, kita copy dari validasinya tambah data di sini di method store. Kalian cari, kemudian kalian blok, copy, kemudian masukkan di sini di method update. Oke, terus ini kita hapus saja, kita kasih seperti ini saja. Kita coba, kita refresh lebih dahulu. Oke, misalnya kita klik edit, kemudian kita kosong ini. Oke, seperti biasa sebaiknya kalian lakukan untuk semua inputan. Saya hanya niche dan nama saja. Oke, kita klik simpan. Oke, kalian bisa lihat the niche field is required. Oke, validasinya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan hapus data. Kita kembali ke Code Editor. Nah, untuk melakukan hapus kita akan menggunakan metode destroy ini. Oke, dan ini juga bisa menggunakan route model binding seperti pada metode edit dan metode edit ini, dan juga metode show ini. Oke, cara melakukan delete data itu pada Laravel cukup mudah. Sebelum itu kita betulin dulu untuk tombol URL tombol hapusnya ini, kan ini menggunakan form. Nah, kita belum mengasih actionnya. Oke, masuk ke folder resource, ke views, kemudian student, kita buka yang index, view index. Nah, di sini kan actionnya masih kita kasih pagar, kita ganti terlebih dahulu. Kita bisa blade echo, kemudian kita arahkan ke sini ke metode destroy. Oke, kita bisa tulis route student, kemudian destroy. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa parameter keduanya kalian mengirimkan ID juga ya. Seperti ini, kita bisa copy. Oke. Oke, dan ini tipenya kan kalian kasih tipenya itu submitnya, jangan button. Nanti kalau tipenya button nggak jalan formnya. Oke, kita kasih tipenya submit. Oke, dan di controllernya cara menghapus datanya itu ini kan menggunakan route model binding. Jadi $student ini itu berisi student atau siswa yang kita klik berdasarkan ID. Oke, jadi kita bisa langsung seperti ini. Yang pertama kita akan gunakan query builder terlebih dahulu ya, seperti biasa. Query builder, query, oke, tipe query builder seperti ini. Kita bisa tulis db .2 where, kemudian ID sama dengan $student ID seperti ini. Oke, jangan lupa di sini saya lupa kita definisikan tabelnya terlebih dahulu. Oke,
Oke, kita bisa menggunakan metode table seperti ini. Kemudian nama tabelnya students, where ID sama dengan $student ID. Kemudian kita bisa menggunakan metode delete seperti ini. Oke. Oh ya, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan where seperti ini, tapi kita cukup tuliskan ID-nya di dalam sini seperti ini. Jadi where-nya bisa kita hapus. Oke, kita hapus segini seperti ini. Kemudian jika sudah, kita return dan kita kasih flash message. Kita bisa copy dari sini metode update. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini pesannya kita ganti, data berhasil dihapus. Oke, kita save, kemudian kita coba. Oke, kita coba, kita ke sini, kita refresh halaman ini. Oke, misal kita hapus yang paling bawah ini, kita klik hapus. Oke, error. Kenapa error? Katanya tuh the post method is not supported for this route. Jadi metode post ini tidak diizinkan untuk mengakses route delete, dan kita hanya diizinkan menggunakan metode ini nih. Oke. Jadi kita akan bacak lagi metodenya seperti pada tutorial sebelumnya. Oke, ke view sini, index di sini. Kita yang pertama kita masukkan CSRF tokennya terlebih dahulu biar nggak expired. Kemudian di bawahnya kita kasih add method seperti pada tutorial update data. Di sini kita kasih metodenya delete. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita hapus splashnya yang di sini. Splashnya kita refresh. Oke, kita hapus misal ini, klik hapus. Oke, kalau bisa lihat data berhasil dihapus. Jika kita lihat, datanya sudah berkurang 1, jadi 6 jika kita lihat di database. Oke, ini sudah masuk di database belajar Laravel. Oke, masuk ke tabel students. Oke, kalian lihat datanya sudah berkurang. Yang tadi Astrid sudah tidak ada. Oke. Kemudian kita akan mencoba menggunakan Eloquent. Oke, Eloquent ORM atau model. Kita bisa komentari yang ini seperti biasa. Kita kasih komentar di sini atau Eloquent ORM seperti ini. Kita akan menggunakan cara yang pertama. Kita bisa buat variable student, kemudian diisi dengan student, nama modelnya yang sudah kita use di atas, find $student. Oke, $student ID. Oke, kemudian kita bisa student delete. Oke, seperti ini. Kita coba, kita refresh, kita akan hapus yang ini. Kita hapusnya dari bawah, kita hapus yang ini, klik hapus. Oke, kalau bisa lihat data berhasil dihapus dan datanya sudah berkurang ya. Tadi 6 jadi 5 jika kita lihat di database lagi. Oke, data yang Aprilianto sudah terhapus. Oke, sekarang menggunakan cara yang terakhir, cara yang sering saya gunakan seperti biasa. Kita bisa komentari. Kita cukup tulis student, nama modelnya -2 destroy. Oke, destroy, kemudian di dalamnya kita kasih ID-nya, student ID seperti ini. Oke.
Jika kita coba lagi, ini cukup sebaris ya, lebih singkat dari yang ini. Ini 2 baris, ini cukup sebaris dan lebih singkat. Oke, kita refresh halaman ini, kita hapus lagi yang ini, push klik. Oke, kalian bisa lihat data berhasil dihapus dan datanya sudah berkurang. Nah, tetapi jika aplikasi kita seperti ini, maka jika user salah ngeklik mau ngedit malah hapus, ntar datanya hilang. Oke, jadi sebaiknya ketika klik tombol hapus itu kita munculkan konfirmasi, tanya dulu kepada user apakah datanya ingin dihapus atau tidak gitu. Oke, nah kita akan menggunakan JavaScript. Oke, kita kembali ke kode editor. Gimana cara melakukannya? Oke, pertama kita akan tambahkan sebuah section baru di template kita. Kalian masuk ke view, layouts, kemudian app, yang file app ini template utama kita. Di sini kita tambahkan section baru, add yield, kita namakan JS load misal. Oke, atau kalau enggak JS aja di sini. Oke, kita akan tambahkan sintaks JavaScript-nya di sini. Kita bisa close yang file template-nya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, add section JS, kemudian kita tutup lebih dahulu and section. Oke, nah di sini kita buka TypeScript, kita tutup dulu ini sidebar-nya biar luas. TypeScript. Oke, yang pertama apa yang akan kita lakukan? Nah, ini menggunakan vanilla JavaScript ya. Bisa kita komentari vanilla JavaScript. Oke. Yang pertama kita kasih kelas baru di sini di tombol hapusnya. Misal btn hapus biar mudah untuk mendapatkan button ini. Oke, kita ganti buttonnya itu jangan sabit, tipenya itu button. Oke, jadi kita ambil dulu tombol ini semuanya, kan tombolnya kan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Oke, tergantung jumlah datanya ya, bisa lebih banyak lagi. Nah, jika kita kasih ID, ntar ID-nya kan sama jadi nggak bisa. Oke, jadi kita kasih tombol. Oke, jadi kita bisa menyeleksinya dengan vanilla JavaScript. Itu caranya gini, kita buat sebuah variabel, misal kita kasih nama btn delete seperti ini, kemudian dokumen get, jangan pakai get, pakai query selector aja, query selector all. Itu kalau elemennya banyak, kalau cuma satu bisa query selector saja. Oke, karena banyak query selector all. Kemudian kita select ini, kan ini kelas, berarti gunakan titik, kemudian btn hapus. Oke, jika kita lihat di konsol titik log seperti ini, kemudian btn delete. Oke, kita lihat apakah mendapatkan semua tombolnya. Kalian bisa inspect atau tekan F12. Oke, tekan F12 untuk membuka ini inspect. Oke, jika kita refresh, oke, ini errornya abaikan lebih dahulu ya. Nah, kalian bisa lihat ini kita sudah mendapatkan. Kita clear dulu, kita refresh lagi biar. Nah, ini kita sudah mendapatkan semua tombolnya. Oke, kan ada 4, berarti ada 4 nih. Dan ini bentuknya itu node list ya. Nah, node list ini bisa kita perlakukan seperti array. Oke, jadi anggap saja ini biar mudah itu array saja. Oke, kalian bisa lihat sudah dapatkan, dan ini ada indeks-indeksnya nih 0, 1. Nah, jika sudah, kita kembali ke kode editor kita sudah mendapatkan semua tombolnya. Kemudian kita akan melakukan looping. Kan node list itu kan bisa diperlakukan seperti array, jadi kita bisa menggunakan for each. Oke, kita anggap array saja, for each.
btn delete, kemudian ini kita kasih btn. Oke. Jadi setiap buttonnya akan dimasukkan ke sini. Oke. Jadi jika sudah, kita kasih event ke btn ini. Caranya kalian bisa tulis btn, dan ini menggunakan arrow function ya. Oke. Kalian bisa tulis btn, kemudian add event listener seperti ini, kemudian nama eventnya itu apa. Kan inginnya kita ketika diklik ya, jadi ya kita tulis saja klik seperti ini. Kemudian yang kedua, kita jalankan sebuah anonymous function tanpa nama. Oke, seperti ini. Terus apa yang akan kita lakukan ketika setiap tombol ini btn hapus ini diklik. Oke. Jadi misal kita konsol titik log lebih dahulu seperti ini. This itu isinya apa? Oke, seharusnya kan this itu isinya button ini ya. Oke. Kita lihat apakah eventnya berhasil. Jadi ketika diklik, ntar itu di konsol muncul buttonnya. Oke, kita klik ini misal, klik. Nah, kalian bisa lihat ini tombolnya sudah kita dapatkan. Oke, kita bersihkan konsolnya. Kemudian kita kan sudah dapatkan tombol yang diklik ini. Nah, kemudian kita akan menseleksi atau mengambil form dari parent tombol yang kita klik. Oke, ini kan formnya kan parent dari tombol ya. Oke, karena tombolnya kan berada di dalam form. Oke, jadi kita select ini formnya. Caranya kalian menggunakan atribut parent element seperti ini. Oke, jika kita konsol titik log lagi, apakah kita mendapatkan form ini? Kita lihat. Kembali kita refresh. Misal kita klik hapus. Oke, kalian bisa lihat kita sudah mendapatkan formnya. Ini actionnya dengan ID-nya 1. Misal kita klik yang lain, yang ini seharusnya ID-nya beda ya, yang ininya beda nih. Oke, kita klik ini, hapus. Nah, kalian bisa lihat ini ID-nya 3. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan formnya. Oke, jika sudah seperti ini, nah kita akan tampilkan konfirmasi menggunakan confirm pada JavaScript atau pop box. Oke. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. If confirm, terus pesannya apa? Misal yakin data akan dihapus seperti itu. Dihapus. Oke. Jika user klik OK, akan masuk ke dalam sini. Jika tidak, berarti akan keluar. Oke, tidak masuk ke dalam sini. Nah, jika iya, apa yang akan kita lakukan? Kita seperti ini, this parent element. Jadi form dari tombol yang kita klik ini kita submit. Jadi kita bisa tuliskan seperti titik submit menggunakan metode punyanya JavaScript, yaitu submit. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita coba. Kita bisa close saja ini inspect-nya, kita refresh. Oke, kita misal yang ini kita klik hapus. Oke, kalau bisa lihat, yakin data akan dihapus. Confirm-nya muncul. Jika kita klik cancel, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jika kita coba klik, kemudian kita klik OK, maka seharusnya data akan dihapus ya. Kita klik OK. Kalian bisa lihat, ini loading. Oke. Nah, kalian bisa lihat datanya sudah terhapus. Jika kita lihat di database. Oke, kita lihat. Nah, datanya sudah terhapus. Tinggal 3. Oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan tambah data, membuat halaman detail,
melakukan edit dan update data, dan juga melakukan hapus data. Oke, nah bagaimana kalau kita coba lakukan menampilkan alat konfirmasi di tombol hapus tapi menggunakan jQuery sekarang? Oke, siapa sih yang nggak tahu library JavaScript jQuery? Oke, kita akan menambahkan jQuery di aplikasi Laravel kita. Saya sudah menyiapkannya di sini. Oke, kalian bisa download di jQuery.com. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita masukkan ke folder public, kita buat folder baru, kita namai JS. Oke, kalau enggak kita kasih nama jQuery aja. Oke, kita masukkan sini, kita rename saja biar manggilnya tidak terlalu susah. Jadi jQuery.min.js, seperti itu saja namanya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita panggil di file template kita di sini, di atasnya bootstrap ya. Oke, blade echo asset seperti biasa, kemudian masuk ke jQuery, kemudian jQuery.min.js. Oke, kita lihat apakah sudah terpanggil. Kita refresh halaman ini. Oke, kalian bisa klik kanan view packages atau shortcutnya Ctrl U, ini Ctrl+U. Kita lihat apa sudah terpanggil di bawah sini. Kita klik ini. Oke, kalian bisa lihat sudah terpanggil jQuery-nya, jadi sudah bisa kita gunakan. Nah, kita akan melakukan seperti ini, seperti tadi ini, tapi versi jQuery. Oke, ini kita kasih komentar. Oke, untuk JavaScript itu sebenarnya kita bisa tidak menggunakan titik koma. Oke, dan saya terbiasa tidak menggunakan titik koma. Kita bisa seperti ini menggunakan jQuery. jQuery kita kasih komentar lebih dahulu. Ini kita komentari lebih dahulu buat belajar, jangan dihapus. Nah, untuk menggunakan jQuery itu kita bisa seperti ini. Kita tuliskan $. Dolar ini itu sama saja dengan jQuery seperti ini, sama saja. Biar lebih mudah. Ini alias ya, alias dari jQuery itu $. Oke, kita tulis $. Ini bacanya jQuery ya, jQuery. Terus kalian tulis seperti ini, carikan saya elemen yang bernama ptn hapus. Oke, dan jika seperti ini, itu menulis seperti ini sama saja kita menulis pada vanilla JavaScript itu seperti ini. Ini yang saya blok ini, sama saja. Nah, jika sudah dicari, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita tidak perlu melakukan looping seperti ini, kita langsung bisa menambahkan event. Oke, jadi kita bisa lakukan titik saat diklik. Oke, di jQuery ada metode yang namanya klik. Saat diklik kita jalankan sebuah function di ini. Oke, nah functionnya apa? Apa yang kita lakukan? Kita bisa lakukan seperti ini. Oke, kita copy yang ini, kita paste di sini, kita ion comment lebih dahulu. Oke, kita rapikan seperti ini. Oke, dan di jQuery itu ada metode yang namanya parent ya, parent seperti ini, dan kita bisa klik submit seperti ini. Oke, kita coba apakah berhasil menggunakan library JavaScript jQuery. Kita refresh. Oke, nah jika kita sudah memanggil jQuery itu nanti
bootstrap-nya itu tidak akan error ya di konsol, karena sebenarnya bootstrap itu juga menggunakan library jQuery ya. Oke, kalian bisa lihat ini konsolnya sudah tidak ada yang error. Kita coba, kita klik yang ini, misal klik hapus, kalian bisa lihat konfirmasinya muncul, yakin data akan dihapus. Jika kita klik cancel maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita klik lagi hapus, jika kita klik OK, tidak terjadi apa-apa juga. Kita lihat di konsolnya apakah ada error. Oke, kalian bisa lihat ada error, katanya parent is not a function. Oke, kenapa seperti itu? Karena this ini tuh parent ini metode milik jQuery. Nah, this ini itu milik vanilla JavaScript. Jadi kita harus membungkusnya menggunakan $ seperti ini. This-nya kita taruh di dalam sini. Oke, nah seperti ini. Jadi ini sudah jadi miliknya jQuery seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan this saja itu kita menggunakannya parent element, bukan parent. Oke. Kita refresh, kita bersihkan dulu konsolnya. Kita refresh. Oke, jika kita klik tombol hapus, kita klik OK, kalian bisa lihat loading. Oke, nah datanya berhasil dihapus, data berhasil dihapus. Oke, sudah keren banget aplikasi Laravel kita, sudah bisa melakukan CRUD atau manipulasi data. Oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Dan pada tutorial selanjutnya, kayaknya kita akan mencoba melakukan upload file atau gambar pada Laravel. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.